Halo kawan, selamat datang di Kyoto Hamzah Channel, dan kali ini kita akan membahas tentang sejarah minuman berkarbonasi dan alkohol. Jadi, kita tahu Indonesia pernah menjadi produsen gula besar di masanya, di era VOC sampai pemerintah Hindia Belanda. Gula menjadi salah satu produk unggulan yang bisa menghidupi Belanda yang awalnya porak-poranda akibat perang Napoleon, kini menjadi salah satu negara kaya di Eropa hingga saat ini. Tapi mengapa Belanda memilih gula? Nah, ini pertanyaan yang menarik. Kalau kita runut dari sejarahnya, gula itu tidak hanya berasal dari tebu. Ada gula yang dari jagung, gula dari stevia, gula dari ubi namanya pit, gula gula aren, dan lain sebagainya. Gula yang waktu itu paling sering itu adalah gula warna coklat yang dikonsumsi sebagai obat dan umumnya dijual batangan, tetapi memiliki kelemahan dalam artian penyimpanan yang mudah cair. Awalnya memang batangan, tapi ketika berjalan jauh kena panas, dia mencair seperti es, dan itu bisa merusak kapal. Akhirnya dipilihlah gula pasir karena penyimpanannya lebih mudah, tinggal ditaruh di karung, bisa ditaruh, bisa ditumpuk, dan umurnya awet bisa beberapa tahun. Dan karena jumlahnya yang banyak, orang-orang Eropa menjadikan gula sebagai bahan baku untuk pembuatan soda maupun alkohol seperti wine, whisky, ataupun bir. Gula dicampur dengan beberapa biji-bijian seperti jagung, gandum, ataupun yang lainnya agar bisa mendapatkan karbonasinya. Karbonasi disulin dan mendapatkan alkohol. Bisa untuk dikonsumsi pribadi, untuk masyarakat, bisa juga digunakan untuk obat. Karena waktu itu perang banyak terjadi, banyak warga ataupun prajurit yang terluka, alkohol untuk obat banyak dipakai. Dan itulah yang menyebabkan Belanda berpikir, sepertinya kita bisa pakai ini deh, karena gula itu banyak sekali produk turunannya, mulai sebagai makanan, minuman, obat, bahkan untuk membersih lantai pun juga bisa. Karena itu tadi, gula menjadi soda bisa untuk membersihkan kamar mandi ataupun lantai. Dari gula tersebut, Belanda memilih tebu sebagai produk utamanya karena dia bisa tumbuh cepat, antar 3 bulan. Hasil yang dibuat itu banyak dan mudah untuk ditanam. Apalagi di Indonesia atau Nusantara itu sangat cocok karena dekat dengan sungai dan kebetulan juga berada di garis khatulistiwa yang membuat pertumbuhan dari tebu sangat cepat dan mudah. Banyak sekali pabrik-pabrik yang dibangun, mulai dari yang di Jawa Tengah sampai Jawa Timur. Itu menjadi salah satu sentral industri gula. Ada juga di Sulawesi maupun di Kalimantan. Tapi yang paling banyak menghasilkan gula adalah di Jawa karena tekstur tanahnya yang unik. Dia tanah aluvial, tanah yang sekali duduk bisa ketemu sumber air, mudah digarapnya, dan tumbuhan bisa cepat. Banyak nutrisi yang ada di sana karena Pulau Jawa banyak sekali gunung-gunung yang berderetan, baik dari Jawa Barat sampai Jawa Timur. Khusus di Jawa Barat itu dikhususkan untuk
kopi, dan juga teh. Untuk Jawa Tengah sampai Jawa Timur difokuskan untuk gula. Walaupun industri gula itu sangat maju dan membawa berkah tersendiri, tapi ada gesekan sosial di mana gula menimbulkan korupsi oleh pejabat lokal yang ingin mendapatkan untung, karena di masa kultur Stelsel atau tanam paksa yang diminta oleh Belanda adalah 1/5 tanah, tapi dari orang-orang ininya ya, kitanya sendiri membaliknya menjadi 4/5, sehingga untung, tapi yang disetorkan cuma 1/5-nya saja, sisanya dijual pribadi. Dan itu apa, pemberontakan masyarakat. Selain itu, gula juga memiliki masa pasang surutnya. Ketika masa Great Depression, industri gula turun karena permintaan juga turun, dan itu yang menyebabkan pabrik gula yang awalnya banyak lambat laun menjadi sedikit karena ditutup, biaya operasionalnya gak nutupin, dan sialnya lagi kedatangan Jepang ke Indonesia mempercepat bubarnya pabrik gula. Ada beberapa pabrik gula yang bertahan, tapi banyak pula yang memilih untuk tutup karena biaya operasi yang besar, masalah dengan birokrasinya, dan pemberontakan yang terjadi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurang ataupun salah, mohon dikoreksi. Kita sama-sama belajar. Saya Gilta Hamzah pamit.